akhirnya kita sebut new normal ya. Sesuatu yang awalnya mungkin buat kita rasanya nggak nyaman, mesti pakai hazmat terus menerus, pakai masker terus menerus. Tapi setelah lama-lama dijalanin, mulai terbiasa. Dan ya itu berarti kita memang harus menerapkan new normal. Hi there. Ya, selamat datang di acara online educational series dari Hyandra. Ini kebetulan merupakan online educational series yang pertama. Hi there itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari Hyandra, Think, Educate, Research, and Enlighten. Nah, saya Dr. Johannes, saya dokter spesialis bedah plastik. Di sini sudah hadir bersama saya ada Dr. Karina, dokter bedah plastik juga, dan Dr. Tata. Halo. Dokter bedah plastik juga. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol singkat lah ya, kurang lebih selama setengah jam ke depan tentang bagaimana sih kita berobat atau mencari layanan medis di era COVID seperti ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana, Dr. Karina sebagai CEO dari Yayasan Hyandra Peduli, mungkin bisa kasih sedikit penjelasan kenapa sih Dr. Karina menginisiasi acara ini. Oke, jadi sebenarnya awalnya gini Dr. Jo. Kan belakangan ini tuh saya tuh cukup sering lah diundang untuk jadi narasumber di webinar. Ya. Terus akhirnya saya jadi terpikir gitu. Kan tim saya ini kan lengkap banget. Di sini di klinik tuh kita kan nggak cuma dokter bedah plastik aja ya. Oke, kita bertiga dokter bedah plastik. Tapi ada dokter bedah umum, ada dokter penyakit dalam, ada dokter syaraf, dokter rehab, ya anti aging. Banyak deh gitu ya. Belum yang konsultan kan, konsultan kanker aja kita ada gitu. Ada 2 ya. Ya, ada 2 orang. Nah, terus kan ada lagi tim nurse, ada tim lab, tim admin, tim kreatif juga ada di sini dan macam-macam. Jadi saya mikir, apa iya sih orang itu belajar tuh harus hanya pada saya aja gitu yang dianggap punya kedudukan atau punya pendidikan yang lebih gitu kan. Nggak semua pengalaman itu sebenarnya bahwa kita itu hanya karena pendidikan formal. Betul. Ya kan? Oke lah, mungkin karena nih dokter Karina S3 nih pasti lebih pintar dan lain-lain. Belum tentu loh. Pengalaman itu kan nggak bisa selalu sejajar gitu kan dengan pendidikan kan ya gitu. Nah, terus itu jadi kepikir gitu kan, gimana sih kita bikin acara yang santai-santai aja. Tapi gimana nih acara ini bisa menjadi share lah dari kita. Mungkin juga pada suatu hari saya juga belajar dari orang yang kita undang misalnya, dan supaya orang-orang yang nonton kita juga nih ternyata ada nih pengalaman dari tim nurse-nya Hyandra bikin ini, bikin itu, mungkin tim kita bisa nyoba juga ya, misalnya kayak gitu deh. Oke, jadi intinya kita akan berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat viewer yang sekarang lagi mengikuti acara ini. Harapannya betul. Nah, oke, sekarang kita akan kembali ke topik kita hari ini. Jadi sekarang kan kita lagi masuk yang katanya era masa transisi dari PSBB ini untuk menghadapi new normal. Nah, memang rasanya COVID itu memberikan dampak yang luar biasa ya buat kehidupan kita. Banget. Dan kita sebagai dokter juga tentunya ada impact-nya tuh. Nah, mungkin Dokter Tata mau cerita-cerita sharing gimana sih selama ini pengalamannya impact dari COVID kepada praktek kita sehari-hari sebagai dokter gitu. Mungkin saya cerita yang di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit tuh jelas sekali bedanya. Yang pertama, praktek dokter tuh jadi dikurangi. Sebenarnya bukan kenapa-napa dikurangi, supaya jumlah pasiennya itu yang bersamaan di satu ruangan gitu jadi berkurang kan. Iya. Soalnya ruang tunggunya bareng. Jadi memang dikondisikan seperti itu gitu, supaya tidak banyak orang yang berkumpul di satu tempat gitu. Dan itu ya pastinya untuk dokternya jadi berkurang gitu prakteknya, buat pasien juga untuk menemui dokter jadi lebih kesulitan ya. Kebayang dong kalau biasanya praktek seminggu 4 kali aja atau 3 kali terus tiba-tiba jadi sekali, numpuk banget. Jadi berasa banget gitu. Tapi mungkin pas kemarin awal-awal masa COVID tuh memang masih sepi, orang-orang tuh masih agak takut ya rumah sakit. Tapi sekarang tuh udah beda ya. Orang kan nggak mungkin 3 bulan gitu cuma di
ditahan karena pasti kan memerlukan obat dok. Jadi orang kan harus kontrol untuk misalnya obatnya sudah habis gitu, harus perlu resep lagi gitu. Jadi mau nggak mau pasti akan ke rumah sakit juga. Ke rumah sakit ya. Kebayang nggak sih, maksudnya kan di era COVID ini juga orang tetap aja sakit kan. Namanya diabetes tetap aja mungkin harus minum obat tiap hari ya. Betul. Misalnya asma gitu kan. Kan pasti butuh obat atau apa gitu. Kasian banget ya sebenarnya. Ada cerita-cerita menarik nggak dok tentang tadi kan ternyata ke dokter impact, ke pasien tentunya impact juga kan. Mungkin dokter punya cerita-cerita tentang gimana sih bukan kehidupan ya, pengalaman pasien-pasien gitu, kesulitan berobat di masa seperti ini. Saya sering dengar sih waktu pandemi ini, kesian sih sebenarnya. Jadi pasien-pasien misalnya ya, ada itu yang cerita sama saya nih, dia butuh transfusi karena kanker terus perdarahan gitu. Ya bukan karena COVID atau apa, tapi memang penyakitnya kebetulan kanker, perdarahan, terus dia bingung tuh mau transfusi kan di rumah sakit ya. Yang ada harus dicek CT scan waktu itu katanya parunya. Padahal dia ada penyebaran ke paru. Udah pasti CT scan-nya nggak mungkin bersih. Mungkin CT scan-nya gambarannya GGO gitu kan ya. Kayak orang COVID gitu kan. Walaupun sih pasti beda, cuma kan tetap pasti jadi tersangka. Dan pasien itu katanya ketakutan sekali bahwa dengan dia di CT scan terus ada gambaran masa tumornya, padahal dia nanti dimasukin ke bangsa COVID. Terus dia jadi nggak berani loh ke rumah sakit sampai HB-nya tuh bener-bener yang turun drastis. Itu kesian sih. Iya betul. Dan kasus kayak gitu kan pasti nggak cuma 1-2 ya. Iya, dan tentu banyak kasus lain ya, terutama pasien-pasien yang mesti rutin kontrol berobat, mungkin mereka mengalami kesulitan. Dan obatnya nggak boleh stop ya. Lalu pasien-pasien yang butuh pertolongan emergency juga mungkin terdampak ya. Soalnya waktu itu jujur ada sepupu saya ya emergency nih, harus masuk rumah sakit. Sampai nelfon nih, sampai pindah rumah sakit karena disuruh tanda tangan bahwa UGD-nya jadi 1. Jadi dia takut setengah mati, padahal dia tahu, gue lagi sakit berat, kebetulan sakitnya cukup berat ya. Terus takut banget dia pindah rumah sakit. Terus waktu saya ditelepon saya kayak, gitu, siapa juga ya sebenarnya yang siap, kaget kan, kita semua juga kaget lah, siapa sih yang siap menghadapi pandemi ini kan di awal-awal. Kalau dokter Tata sendiri, pelayanannya gimana tuh ke pasien-pasien emergency atau misalnya kalau tindakan operasi gitu gimana? Kalau di pasien-pasien emergency, kita sendiri outfitnya beda banget dokter Jo. Jadi kita pakai hazmat, baju hazmat yang kayak baju coverall itu dari atas sampai bawah, kayak astronot. Jadi kita pakai itu, terus pakai Google, jadi kayak suasananya jadi agak-agak mencekam ya. Mohon maaf gitu, tapi emang itu yang kita rasakan. Tapi pada awalnya, tapi lama-lama sih kesininya semua orang udah mengerti ya bahwa kalau di emergency ya kita pakai baju itu. Demikian juga kalau di OKA. Di kamar operasi itu kita selalu pakai hazmat. Di mana-mana sih akhirnya di klinik pun harus seperti itu ya, karena mau nggak mau itu kan jadi protokol resmi. Itu dia yang akhirnya kita sebut new normal ya. Sesuatu yang awalnya mungkin buat kita rasanya nggak nyaman, mesti pakai hazmat terus menerus, pakai masker terus menerus, tapi setelah lama-lama dijalanin mulai terbiasa. Dan ya itu berarti kita memang harus menerapkan new normal. Gitu. Ini kita bertiga aja biasanya mana pernah sih ngobrol pakai masker kan sebelum pandemi, maksudnya kita kan temenan. Terus tiba-tiba jadi begini dia harus. Tapi ini ada bedanya juga loh, masker saya, dokter Karis sama dokter Jolet. Gimana tuh? Siapa tahu ada yang. Saya cerita dikit nih ya. Ini masker ini namanya masker N95. N95 kalau lihat di internet atau dari mana itu banyak banget macamnya. Ini hanya salah satu dari beberapa macam masker N95. Kalau dari samping lucu nih. Tapi dia penyaringannya memang lebih bagus sih. Kalau ini kan masker kamar operasi biasa ya, yang surgical mask. Jadi kalau sekarang mungkin standar di ruang operasi kita maskernya menggunakan minimal ini ya. Jadi tadi lagi ngomongin new normal, sebenarnya kalau di klinik gimana sih dokter Karina, kan kebetulan sebagai CEO juga di klinik Hyandra gitu dong. Jadi lucu juga sih. Saya malah berpikir ini sebenarnya nggak baru-baru amat ya. Kalau dipikir-pikir kan dari dulu kita juga menerapkan bahwa semua pasien itu datang dengan perjanjian ya. Mayoritas lah, nggak semua sih, pasti ada aja kan yang datang tiba-tiba. Nah itu saja sudah menolong sebenarnya. Jadi
kita itu nggak perlu terlalu khawatir pasien itu numpuk di jam yang sama bersamaan. Karena dari dulu memang begitu. Nah, terus sekarang ya tentu ya dijarak-jarakin. Ya yang baru sebenarnya sih ya kita semua pakai masker. Jadi sama kayaknya sekarang hand sanitizer tuh ada di mana-mana deh. Banget. Ya, di depan aja udah disambut gitu sama di depan hand sanitizer. Bukan disambut oleh apa gitu, disambut hand sanitizer. Iya, Jadi betul. kayaknya semua titik kita memandang tuh ada hand sanitizer. Terus ya pasien dan keluarganya kita sarankan untuk cuci tangan dulu ya. Kalau bisa deh pas masuk ya mohon gitulah ya, tahu ngerti-ngerti juga. Karena kan namanya orang berobat nggak semuanya dalam kondisi yang fit ya. Betul. Pakai masker ya. Dan wajib pakai masker baik pasiennya maupun penunggunya. Dan satu hal, kemarin dokter Tata ada di mana tuh? Kita kan steril lobby baru, lobby bawah, lobby tunggu pasien. Di mana kemarin, di atas ya, di lantai 2 ya. Kita semua sebenarnya kita di atas itu kabur. Kabur juga. Karena sterilnya khusus ya dok ya. Iya, jadi pakai mesin khusus. Jadi sekarang tadinya mesin itu tuh memang jujur tadinya berfungsi untuk lab aja. Kita kan punya lab cell ya, lab stem cell. Mau nggak mau kan lab stem cell itu standarnya internasional. Iya, betul. Jadi alatnya tuh khusus, alat sterilisator apa tuh ada H2O2 dengan prosentase tertentu ya. Hidrogen peroksida ya, H2O2 ya. Prosentase tertentu ternyata dia mampu membunuh bakteri, kuman, virus, gitulah partikel-partikel yang nggak penting. Nah sekarang karena pandemi ini kita tarik juga deh alatnya ke seluruh ruangan akhirnya. Untungnya udah punya sih. Ya jadinya nggak harus beli lagi ya. Harus beli lagi lumayan lah. Tapi kemarin tuh pas kita jadwal steril lobby bawah ya, kabur semua. Kalau sepengamatan dokter Tata gimana dibanding rumah sakit gitu? Protokol yang dijalankan di klinik gitu. Protokol ya sebenarnya hampir sama ya. Cuma kan kalau rumah sakit tuh lebih skalanya lebih besar gitu. Jadi orang masuk udah langsung tidak boleh masuk dulu, tembak suhu. Kita juga menerapkan itu sih sebenarnya. Cuma kita terapkan di depan, di admin gitu kan. Pada saat pasien datang tuh pasti akan diperiksa pertama kali suhu. Jadi pasien demam apa tidak demam itu benar-benar kita periksa gitu ya, dan dikonfirmasi. Kadang-kadang kan tembakan itu bervariasi banget tuh. Iya, betul. Jadi pasti dikonfirmasi juga. Misalkan emang kayaknya demam, konfirmasi. Kalau demam, kita pisahkan ruangannya. Jadi ruang tunggunya terpisah. Jadi nggak disatukan gitu dengan yang tidak demam. Oke. Sama sih kayak di rumah sakit. Rumah sakit bahkan strict banget gitu, ada ruangan khusus gitu kan ya. Tapi bedanya kalau di rumah sakit begitu demam ruang isolasi kali ya maksudnya. Apa disuruh ke UGD sih ya? Langsung di UGD ya. Saya waktu itu terpaksa saya ke rumah sakit karena meeting sih sebenarnya, nggak ada urusan sama berobat. Terus dibilang, Bu kalau ibu demam masuknya lewat UGD ya. Waduh. Padahal kita demam bisa macam-macam kan ya. Belum tentu karena COVID kan. Belum tentu, tapi udah jalurnya udah begitu ya udah. Untungnya tim kami yang mau meeting waktu itu nggak kenapa-napa semua, jadi lolos aja. Iya. Kebayang sih waktu itu tuh yang ya jujur ya gini, walaupun saya tuh dokter ya, saya ngerti lah COVID nih hindarinya gimana kira-kira lah, imun sistem segala ditingkatin. Oke. Tapi sebagai manusia saya takut juga ya. Iya nggak sih? Takut nggak sih Kak? Kalau saya sih kalau ke rumah sakit gitu, apalagi bawa anak ya. Iya, ngeri ya. Yang kepikiran. Ya, sampai sekarang gitu. Tetap walaupun maksudnya kalau kita kerja di rumah sakit kan mau tidak mau kita pasti akan ke rumah sakit gitu. Dengan setelah pulang itu kita mau ketemu keluarga pasti mandi dulu gitu kan. Iya. Tapi deg-degan ada nggak sih dokter Jo? Takut nggak sih ke rumah sakit sekarang? Ya maaf, ada deg-degannya gitu kan? Iya dulu terutama di awal ya. Terutama di awal-awal banget itu sempat saya nggak masuk poli, jadi kayak kasih kabar gitu. Misalnya kalau pasiennya udah datang baru panggil saya gitu. Ya, jadi benar-benar nggak mau nunggu. Iya benar. Sempat ada masa-masa seperti itu. Walaupun sekarang ya saya rasa samalah sebagian masyarakat juga mungkin merasakan kadar takutnya itu udah mulai turun tuh sebenarnya. Tapi ya memang mesti kita sadari bahwa kita harus tetap hati-hati karena sebenarnya takutnya kita turunkan si virusnya juga masih gitu-gitu aja sebenarnya, nggak jadi lebih lemah kan. Nah, makanya jadi kalau kita berobat, saya rasa kita sebagai dokter juga perlulah menjalankan protokol-protokol tertentu supaya kita safe, pasien juga safe. Nah, pasiennya pun juga rasanya perlu untuk
ya waspada, kemudian melakukan protokol-protokol pencegahan yang diperlukan gitu. Karena sebenarnya yang takut tuh bukan cuma pasiennya loh. Nah itu saya baru ngomong tuh. Lucu juga karena selama ini pasiennya takut, kitanya juga takut loh. Benar. Takut ketularan loh. Karena kita sebagai dokter kan misalnya pasien datang mau berobat, tentu kita nggak bisa nolak atau gimana dong. Kita harus melayani seperti itu ya. Kalau misalnya di klinik sendiri, tadi kan udah cerita protokolnya ya, berarti pasien datang, di-scan suhunya, kemudian diminta cuci tangan, harus pakai masker pasiennya? Wajib harus pakai masker. Yang nganter juga loh. Oh iya, yang nganter juga mesti pakai. Kemudian di ruang tunggu juga nanti tentunya duduknya di jarak-jarak dong. Oke, nah itu kan tadi udah kita bicara protokol. Kalau maintenance utility-nya gimana nih dok? Kan tadi dokter cerita disterilin ruangan. Nah, apalagi sih measure-measure yang penting dilakukan supaya aman buat pasien, aman buat kita? Ya itu sih yang luar biasa sebenarnya ya, pandemi ini nih. Di saat waktu itu kan sempat semua barang tuh nggak ada. Ya kan N95 ini kan jadi barang tapi mau nggak mau tuh kan kita harus nyediain. Betul. Jadi sempat ada cerita tuh ya nggak lucu sih sebenarnya, hunting barang-barang kayak gini aja karena apa? Mau nggak mau kan kita semua harus pakai kan. Ya nggak cuman pasiennya kita suruh cuci tangan, ukur suhu, ya kitanya juga rajin cuci tangan, tapi kan barang-barang ini harus dipakai semua, wajib dong. Dan ini kan habis pakai ya dok? Dan habis pakai. Dan nggak mungkin habis pakai ini besok kan saya pakai yang sama lagi kan, nggak mungkin. Ya lucu, saya sempat bercanda sih waktu itu sama tim ya. Wah kita tuh mau nyiapin masker tuh ibaratnya kayak sampai perang dunia 4 gitu. Tapi kalau itu disangka nimbun, ya padahal ya memang kebutuhan kan. Tiap hari kita harus pakai masker. Admin harus pakai masker dan harus diganti kan. Besoknya harus baru lagi. Itu barang-barang sempat langka. Ya, betul. Aduh luar biasa deh. Karena walaupun masker kain misalnya diperbolehkan, tapi kalau kita sebagai layanan kesehatan harus standarnya beda ya? Iya, nggak bisa. Di sini juga nggak ada jadinya kan yang pakai masker kain, ya mohon maaf ya mungkin itu lebih gampang dicari, lebih murah, tapi nggak bisa. Kalau standar medis nggak boleh. Ya, jadi kalau untuk pasien oke lah masker kain, tapi untuk kita, untuk tenaga medis, nurse segala macam semua pakainya standarnya ini ya. Harus sesuai protokol yang memang sudah diterapkan internasional. Sebenarnya kan kita adopt itu internasional. Oke. Kalau kebersihan sendiri gimana, Dokter Tata? Menurut Dokter Tata misalnya kan ada pasien yang, saya takut nih tiduran di sini gitu. Takut bekas pasien lain gitu. Itu sih selalu diganti ya dok? Iya, sebenarnya nggak perlu nunggu pandemi, kita udah ganti itu sih. Oh ya, jadi sebenarnya ini udah protokol dari lama ya untuk mengganti itu. Nggak sesuatu yang normal ya buat kita ya. Kayaknya udah. Ada beberapa sih yang nggak nyunyu amat gitu. Iya. Jadi kalau alas gitu selalu diganti setiap pasien ya? Iya, ganti. Oke. Tapi kita juga geli lagi kalau ada darah gitu netes ya, terus kayak benar. ada darah nih netes walaupun 1 titik. Oke, kayaknya kita dapat pertanyaan nih, Dok. Silakan. Dok, aku fotografi. Halo dok, ada kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi? Nah, coba silakan cerita. Jadi waktu itu saya terpaksa ya stop dulu sebentar S3-nya, terus saya cari tuh tentang sistem imun, karena kan sebenarnya sih apa sih bedanya virus, sel kanker, bakteri, parasit, jamur tuh apa sih bedanya? Buat badan kita semuanya teroris kan? Ya, semuanya musuh ya. Semuanya musuh, yang ada yang lebih jago aja, ada yang enggak. Dan yang ngasih perlawanan kan sebenarnya sel imun kita kan. Nah jadi dengan prinsip dasar logika seperti itu, saya huntingnya tuh itu waktu itu ibu saya kena kanker. Saya bukannya belajar kemo apa tentang radiasi, enggak. Karena itu udah ada ahlinya lah ya. Udah ada ahlinya lah, saya pikir udah dipegang oleh dokter yang tepat lah gitu ya. Nah ibu saya nolak kemo lagi. Aduh kacau banget deh. Pokoknya saya pikir, ini gimana nih ya cara ningkatin imunnya ibu saya aja. Ya jadi itu tuh. Terus saya tanya-tanya tuh teman saya, disertasi saya baca tuh. Ketiga. Terus belajar juga tentang vitamin C ya. Terus probiotik, itu juga lagi tren tuh. Kenapa sih probiotik itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Teorinya gimana? Yang singkat, yang gampangnya. Awamnya ya, cemen-cemennya. Jadi sistem imun kita tuh paling banyak ini ada di saluran cerna. Dan di situ dia berteman lah dengan si kuman baik kita itu probiotik. Lucu ya, saya berpikir sistem imun kita ada di mana gitu ya, ternyata lupa lo kuliah zaman itu. Pas belajar lagi, ternyata 60-80% ada di saluran cerna. Oke, berarti kalau salah makan lumayan nih efeknya ke sistem imun kita ya.
itu D3, Fit C, probiotik, jaga makan ya tentu ya. Jadi kalau yang standar-standar kita udah tahu lah ya, yang udah sering-sering disebut olahraga, istirahat yang cukup, makanan bergizi, minum air putih, itu kita udah tahu. Jadi tambahan yang spesial dari Dr. Karina adalah D3, vitamin C, probiotik. Sama satu lagi sih sebenarnya waktu itu kan karena ibu saya ibaratnya diserang oleh teroris yang sangat kuat ya, kanker. Ya. Nggak sekedar kayak bakteri, staphylococcus gitu atau yang sering-sering ada di meja, ini kan bukan gitu. Nah, jadi waktu itu saya belajar tentang imun sel terapi. Satu lagi itu imun sel terapi. Sel imunnya itu diambil dari badan ibu saya terus dikembangbiakin. Jadi kayak lebih to the point aja sih ya. Caranya jadi bisa cara nggak langsung, yaitu tadi dengan segala suplemen dan hidup sehat itu. Dan cara ada langsung. Cara langsung itu cara yang lebih, ya mungkin dianggap lebih tepat ya kalau untuk kasus-kasus yang berat. Jadi intinya cara ada banyak banget ya dok untuk meningkatkan sistem. Sederhana. Ya, kita kembali setelah tadi menjawab pertanyaan. Semoga mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Bisa menambah pengetahuan. Thank you banget. Kemudian kita lanjut lagi nih. Sekarang di era-era seperti ini, kita sebagai pasien ada tips nggak sih dok? Misalnya saya pasien nih, saya mau berobat. Gimana caranya supaya saya bisa berobat dengan aman, kemudian saya bisa memilih misalnya fasilitas kesehatan yang membuat saya merasa aman dan memang aman juga. Gimana? Dokter Tata atau Dokter Karin? Nanti kita balikin ke dokter. Dia tanya kita melulu dari tadi. Tapi dia moderator ya? Iya, sayangnya. Biarin nanti dia suruh jawab juga. Kalau saya sih yang penting kalau misalnya kita masuk ke fasilitas kesehatan ya, asalkan melakukan dengan protokol-protokol yang selama ini biasa aja sih. Kita kayak di mall itu kan diukur suhunya, pakai hand sanitizer, sama itu semua dilakukan, pakai masker semua orangnya yang ada di dalam klinik. Ya, menurut saya sih ya aman sih. Pokoknya asal tempat medis itu melakukan protokol tersebut. Betul. Gitu ya, menyediakan ini juga akses ke protokol tersebut. Kalau misalnya kita mau pakai hand sanitizer nggak ada bendanya, susah juga. Ya, Jadi logikanya nih, kalau kita misalnya nggak takut ke mall, tempat kesehatan itu kan tempat umum juga sebenarnya. Jadi mestinya kita juga berani asal protokol kesehatannya dijalankan dengan baik. Dan tentunya kalau saya pribadi sih, saya akan milih layanan kesehatan yang nggak terlalu banyak orang, nggak ramai. Jadi pertama saya nggak nunggu lama di sana, yaitu memang siapa sih yang suka nunggu lama gitu kan kalau berobat, nggak nunggu lama. Kemudian saya nggak nunggu bareng banyak orang gitu. Lalu yang tadi dokter Tata cerita sih, ketika saya masuk ya saya lihat tuh pegawainya gimana, apakah sudah menggunakan alat pelindung diri yang tepat apa belum, saya mau cuci tangan gampang atau enggak. Kemudian saya lihat secara general juga kebersihan tempatnya kira-kira bersih nggak sih? Kadang kan kita ada feeling juga di situ. Pertanyaan untuk Dr. Jo. Gimana? Nggak semua orang pakai face shield. Ini saya jawab sebagai dokter ya. Kalau COVID itu kan sebenarnya penularannya dari droplet. Intinya kalau kita menggunakan masker ini kita melindungi saluran napas nih. Tapi masih ada yang terekspos itu apa sih? Mata gitu. Dari mata ini secara teori katanya sih bisa juga. Nah, jadi biasanya face shield itu digunakan kalau kita kontaknya dekat dengan pasien. Face to face gitu. Jadi misalnya saya melakukan tindakan di area-area dekat kepala, dekat-dekat muka. Nah, itu tentu pasiennya pakai masker. Saya pakai masker, saya pakai face shield untuk melindungi mata. Kayak jahit luka misalnya di betul. Betul. Sebenarnya pakai kacamata goggles gitu aja cukup ya? Cukup asal rapat kali ya kacamatanya gitu, lebih rapat, lebih aman. Itu banyak loh sekarang yang goggles yang kayak ada sekalian maskernya itu kayak moncong. Iya. Itu pasiennya ngeri gak sih? Saya tuh suka bertanya-tanya juga ya kalau ada dokter. Kan tim kita ada yang kayak gitu malah lebih nyaman kata dia. Tapi saya berpikir pasien kalau anak kecil ngeri juga. Demi keselamatan. Iya, betul. Kalau menurut saya sih sebagai pasien mestinya kalau lihat dokter pakai face shield atau apa gitu jangan jadi ngeri. Justru itu kan artinya dokternya juga memprotek pasiennya. Karena kalau kita pakai face shield, misalnya kita bersin atau batuk kan lebih susah tuh untuk mencapai ke pasien. Gitu. Dan satu lagi sih saya baru teringat gitu ya. Saya tuh juga ya lagi mikir kalau saya harus ke tempat medis gitu ya untuk berobat, saya sebagai pasien gitu. Kalau bisa sih gimana caranya ya cari tempat tuh yang
apa tuh namanya, tempat hentinya tuh nggak terlalu banyak. Pos-posnya. Oke. Jadi kan kalau misalnya ke rumah sakit kan harus ke administrasi dulu tuh ya. Terus tunggu, terus nanti kadang-kadang ada administrasi lagi tuh yang di depan dokternya. Kayak kena nurse stationnya gitu. Stationnya lain lagi. Benar. Hasilnya lain lagi. Kalau di klinik memang lebih sederhana sih ya. Iya. Saya jadi mikir juga sih kemarin-kemarin tuh, aduh kok tempat tunggunya tuh banyak banget. Chance untuk ketemu orangnya tuh jadi banyak. Kalau di klinik-klinik mungkin lebih sederhana karena memang space-nya pasti nggak segede rumah sakit juga sih. Iya, jadi lebih terkontrol lah ya environment-nya gitu. Iya. Dalam tanda kutip karena mungkin pasiennya juga nggak sebanyak rumah sakit. Iya. Ada untung ada lebihnya lah. Dan tentunya lebih enak juga kalau kliniknya dalam tanda kutip relatif lengkap. Misalnya nih saya mau berobat kulit gitu. Saya cari ke situ ada dokter kulit. Nanti kalau mau berobat yang lain saya mesti pindah klinik gitu. Mau berobat yang lain saya mesti pindah klinik lagi. Akan lebih nyaman kalau si kliniknya cukup lengkap gitu ya. Jadi ada beberapa dokter di situ istilahnya one stop shopping gitu ya. Jadi dokternya mau ke dokter kulit, ibu sih dokter kulit. kebetulan pas banget. Atau lutut sakit kita ada dokter rehab. Ya. Jadi intinya gitu sih kalau ini klinik atau kita berbagi tips buat pasien gitu ya. Iya, dokternya banyak bener kata pasien, bingung. Tapi senang juga sih ya. Jadi di era-era seperti ini kan ya jujur ya, nggak mungkin lah kita juga selalu sehat, keluarga kita juga selalu sehat. Dan sebagai dokter juga pakai acara takut juga lagi kan berobat sebagai manusia biasa. Ya. Jadi berapa kali tuh sebenarnya keluarga saya tarikin ke klinik untuk berobat. Memanfaatkan dokter-dokter yang ada di sini ya, dokter penyakit dalam, ya rehab. Ya. Anak saya jerawatan juga ya, dokter anti aging, facial juga. Apa boleh buat deh, memanfaatkan untuk diri sendiri. Oke, Dok. Kita udah ngobrol-ngobrol nggak kerasa waktunya udah hampir setengah jam. Jadi rangkumannya adalah intinya kita jangan takut ya kalau mau pergi berobat atau mau cari pertolongan medis atau apa, jangan takut. Yang penting kita menjalankan protokol dan tempat layanan medis yang dituju juga menjalankannya dengan baik gitu ya. Intinya itu. Ya jadi acara hari ini selesai di sini. Tentunya nantinya akan ada educational series yang online yang berikutnya. Topiknya akan berganti-ganti dan tentunya menarik. Dan yang paling penting semoga bisa bermanfaat untuk viewer. Tuh, kemudian kalau buat teman-teman yang misalnya kelewat nih nonton ini atau misalnya baru nonton di 5 menit atau 10 menit terakhir, jangan khawatir, nanti ini akan kita upload di channel YouTube kita, namanya di Hayandra Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, nanti akan tayang pada tanggal 1 Juli 2020, sudah bisa diakses di YouTube. Gitu. Ada pesan-pesan terakhir lagi? Thank you banget. Ya. Nice to be with you all. Oke, jadi cukup sekian. Sampai jumpa di acara Hi There berikutnya. Bye there. Bye there. Dance.